Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Tech Official. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara belajar atau tahapan awal kita belajar Microsoft Office Word. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke tutorialnya, sebelum kita masuk ke pembahasan, oke, jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe channel YouTube saya agar nanti teman-teman dapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan teman-teman bantu like ya, agar channel ini dapat terus berkembang dan mengedukasi teman-teman semuanya, pastinya tentang komputer. Oke, jadi tahapan awal dalam mempelajari Microsoft Office Word itu adalah dasar dari kita belajar sebuah komputer. Kita harus memahami yang namanya tombol keyboard. Jadi tahapan awal itu keyboard kita udah harus tahu gitu kan. Contoh nih, ada keyboard yang dia itu, di keyboard itu ada dua fungsi. Misalnya ada tombol titik 2 sama titik koma, itu kan dalam satu tombol itu. Bagaimana cara kita menampilkan keduanya gitu kan? Ketika kita klik keyboard itu, maka akan muncul, yang akan muncul itu adalah titik koma, bukan titik 2. Bagaimana cara kita menampilkan titik 2-nya? Nah, dengan cara kita menekan tombol shift lalu tekan mengklik atau menekan tombol shift, tahan dan klik tombol titik 2-nya. Jadi ada tombol-tombol kombinasi namanya teman-teman. Jadi begitu hal utama, hal yang perlu kita pahami dulu sebelum kita masuk ke materi-materi selanjutnya gitu kan. Oke, jadi teman-teman semuanya itu sekedar informasi saja gitu kan. Jadi ketika teman-teman ingin memunculkan tombol-tombol itu, contohnya ketika tanda koma itu bersandingan dengan tanda panah lebih kurang atau lebih sedikit gitu kan. Nah, bagaimana dengan menekan shift? Sama seperti ketika ada itu tombol keyboard itu yang tambah atau plus gitu kan, itu dua, itu sampingnya ada atau apanya itu ada sama tombol sama dengan. Jadi tombol tambah sama-sama dengan itu satu tombol. Ketika kita klik dia maka akan muncul sama dengan. Jadi ketika kita ingin mengklik tambahnya, kita bantu dengan menekan tombol shift-nya dulu ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mengganti sebuah font dalam aplikasi Microsoft Office Word. Yang kedua, kita akan mengganti ukurannya. Yang ketiga, kita akan mengganti, kalau dalam bahasa Microsoft Word-nya itu change case namanya, merupakan sebuah fungsi untuk mengganti format dari teks kita. Artinya apa? Misalnya formatnya kapital semua, kita ingin mengganti dia awal kalimatnya saja dia hurufnya kapital. Nah, itu ada nanti di change case. Yang keempat, kita akan merubah warna dari teks itu, teksnya. Yang kelima, kita akan merubah ukuran kertasnya. Yang keenam, kita akan merubah marginsnya. Dan yang ketujuh, kita akan merubah spasinya. Oke, dan nantinya kita yang terakhir itu kita akan merubah ratanya atau tabulasinya, atau rata kiri atau rata kanannya gitu kan. Itu yang ke-8. Oke, sebelum kita masuk untuk melakukannya, kita ambil dulu teksnya, kita cari teksnya, contoh teksnya kita ambil dari internet saja ya teman-teman. Ini saya kopikan sampai di sini saja, jauh sampai banyak. Nah, ini saya kopikan, copy, lanjut kita ke sini, kita pastikan. Oke, ini sudah masuk teksnya. Oke, jadi ketika kita pastikan, maka teks itu akan menjadi seperti ini teman-teman. Teksnya itu warnanya enggak tajam gitu kan, enggak bagus warnanya gitu kan. Jadi sebelum kita gitu kan, kita ganti warnanya.
pertama kita ganti jenis fontnya. Misalnya kita ganti yang ini misalnya kan, kita ganti tulisannya menjadi misalnya Time New Roman gitu kan. Teksnya itu nggak akan berubah teman-teman. Mengapa demikian? Ketika kita ini kan tempat untuk kita mengganti teks gitu kan, jenis teksnya mau kita ganti apa, ini tempatnya gitu kan. Tapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena itu tadi, ketika kita ingin mengganti teksnya, fontnya, ukurannya gitu kan, terlebih dahulu kita harus menseleksi atau kita harus ngeblok teks itu tadi, mana yang mau kita pilih. Ya, kita pilih, kita seleksi. Nah, dengan cara seperti ini. Ini namanya sudah terseleksi. Jadi ketika saya seleksi yang ini, maka yang itu akan berubah. Berubah kan? Berubah. Beda dengan yang sebelumnya. Jadi kita seleksi terlebih dahulu teksnya. Kan yang mau diganti semuanya, kita seleksi semuanya. Setelah kita seleksi semuanya atau kita pilih semuanya, pasti nanti ada yang bertanya, bang, kayak mana cara seleksi? Oke, cara seleksi kita bisa gunakan klik tombol shift tahan, lalu kita klik pada keyboard itu di sebelah kanan paling bawah itu ada tombol panah kiri kanan atas bawah. Kalau kita klik shift tahan, kita klik panah ke bawah, maka bloknya akan ke bawah. Ketika kita klik ke kanan, maka dia akan ke kanan. Kalau misalnya nih berlebih gitu kan, kelebihan yang mau kita seleksi, kita balas ke kiri maka akan berkurang. Kalau ke atas ya kita ngurangi. Gitu. Kecuali ketika kita letakkan di sini, kita klik shift ke atas, dia seleksi yang atas. Kalau kita klik ke bawah ya otomatis dia akan mengurangi. Maka kita akan seleksi semuanya. Oke. Setelah itu kita ganti jenis fontnya menjadi Time New Roman. Kita cari. Ini Times New Roman. Oke. Setelah kita ganti maka akan berganti teman-teman. Oke, setelah berganti, setelah kita ganti jenis fontnya, lanjut kita akan mengganti ukurannya. Kalau ukurannya itu tidak jauh dari tempat kita mengganti jenis fontnya, kalau di sini adalah tempat untuk kita mengganti jenis font, di sini adalah tempat kita untuk mengganti ukurannya. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Astagfirullah, saya kayak ngajar gitu. Oke, terbawa suasana saya. Oke, jadi di sini kita ganti ukuran teksnya menjadi 12. Di sini ada ukuran 12, 14. Kita ganti yang agak besar aja, 14 misalnya. Oke, maka akan berubah. Bang, ukurannya kebesaran. Kita nggak pakai ini juga nggak masalah teman-teman. Nggak harus pakai ini juga bisa. Kita pakai ini. Ada dia ini increase, ada decrease gitulah. Increase ini untuk membesarkan, menambah ukurannya, kita klik aja. Kalau decrease ini kita mengecilkan, jadi sesuai. Udah pas, sudah benar gitu. Jadi ini fungsi untuk kita mengganti ukuran fontnya. Oke. Setelah kita ganti ukuran fontnya misalnya gitu kan, kita lanjut yang ketiga, itu kita akan merubah format teksnya. Misalnya ini teksnya kita pengen buat kapital semua gitu kan. Kalau kita ketik ulang teman-teman, kita ketik ulang satu-satu maka akan sangat lelah, capek gitu kan. Banyak sekali yang mau kita rubah. Contoh nih, misalnya kita disuruh ada tugas gitu kan, buat tugas akhir atau buat makalah ataupun clipping. Ya kan? Jadi tulisannya itu kapital semua, sebanyak 50 lembar. Akankah kita akan mengetiknya ulang? Sudah pasti tidak. Tenang, Microsoft Word itu sudah menyiapkan itu semua. Sudah memudahkan kita untuk mengubah itu semua. Oke, jadi kalau kita rubahnya satu-satu kan capek, lelah gitu kan. Jadi ya kita harus, jadi Microsoft Word itu sudah menyediakan
apa itu namanya ya, menyediakan tempat untuk kita merubahnya gitu maksudnya teman-teman. Jadi contoh nih, misalnya kita dikasih tugas makalah, clipping ataupun yang lainnya, ya kan. Jadi ketika kita disuruh merubah itu, misalnya teksnya isinya kapital semua, kita pengen berubah awalnya huruf kayak gini ya gitu, harus kayak gitu gitu kan. Jadi ketika kita merubahnya pasti lelah, apalagi jika lembarannya itu banyak, entah 100 lembar gitu kan, pasti lelah. Jadi kita dipermudah oleh Microsoft Word untuk kita bisa merubahnya dengan sangat mudah tanpa harus kita mengetik ulang gitu kan. Jadi teman-teman, ketika kita ingin mengubah format dari teks ini atau kita pengen merubahnya, kita ada di sini di change case ini ya. Misalnya di sini yang pertama ada dia namanya sentence case, merubah awal katanya saja gitu kan, awal huruf di awal kata saja dia yang kapital, ya kan, di setiap kalimat itu teman-teman. Oke, yang selanjutnya itu ada yang namanya lower case. Lower case ini merubah seluruh huruf itu menjadi huruf kecil semua. Ada upper case. Upper case ini merubah seluruh huruf, ya kan, yang ada di lembar kerja yang kita seleksi itu menjadi kapital. Ada namanya kapitalis H word. Fungsinya untuk merubah awal kata. Setiap awal kata itu kapital. Ada toggle case, merubah awal kata saja. Setiap awal kata itu huruf kecil, ya kan, dan sisanya semua huruf kapital. Contoh kita klik ya, toggle case. Toggle case ini nih, S-nya huruf kecil, sisanya huruf besar. P-nya huruf kecil, P-nya huruf kecil. Gitu teman-teman. Kita rubah upper case, semuanya kapital. Kita rubah lagi contohnya misalnya sentence case normal ya. Jadi untuk merubahnya seperti itu teman-teman. Sangat mudah. Oke, setelah kita merubah formatnya, lanjut kita merubah warnanya. Jadi kalau kita perhatikan teks yang kita kerjakan sekarang atau teks yang saya kerjakan, hurufnya tidak bagus warnanya. Warnanya abu-abu. Kita ingin merubahnya. Jadi merubahnya di sini teman-teman. Di sini. Di sini ada automatical, ada automatic. Ada automatic ini kalau dalam bahasa kita itu kayak dibilang teks defaultnya atau teks normalnya gitu. Jadi warna normalnya itu kayak gini. Ketika kita mengetikkan sebuah teks gitu kan, maka itu yang muncul, warnanya yang muncul. Jadi kita ambil ini aja, maka warnanya sudah lebih bagus. Tadi abu-abu, jadi sekarang hitam. Oke, setelah kita rubah warnanya, oke teman-teman, catatan lagi untuk teman-teman ketika ingin merubah warnanya teman-teman, ya kan, ketika ingin merubah warna teksnya, jangan lupa seleksi atau blok teks yang ingin kita rubah warnanya. Begitu juga ketika kita ingin mengganti jenis fontnya, mengubah ukuran fontnya, mengubah format fontnya, warna fontnya gitu kan, kita wajib seleksi. Oke, selanjutnya kita akan merubah ukuran kertasnya teman-teman. Nah, kalau untuk ukuran kertas kita tidak perlu ngeblok teksnya, ya kan, seperti ini aja. Nah, kita masuk ke tab layout. Jadi kalau untuk merubah ukuran kertas kita bukan di tab home ya, kita ke tab layout. Kita klik di sini. Nah, di tab layout ini ada yang namanya size ini ya. Nah, kita klik size ini, ada ukuran letter, ada legal, A5 dan A4. Kita ambil contoh nih A4. Ukurannya pasti sudah berbeda, gitu kan. Nah, di A4 ini 21 cm, ya kan, untuk lebarnya. Kalau di letter lebih panjang. Nah, lebih panjang nih. Ini ke 16 ya. Kalau di A4 berapa nih? Nah, dia hanya 15 sekian, nggak sampai 16 gitu kan. Berbeda ya. Oke, setelah kita mengetahui cara merubah ukuran kertasnya, selanjutnya kita akan merubah marginsnya teman-teman. Kalau teman-teman perlu ketahui, margins itu merupakan tepi kiri ini teman-teman, batas kirinya kiri ini ya. Ini merupakan margins teman-teman, kiri, atas, kanan, dan bawah. Misalnya kita ganti marginsnya menjadi 2 cm semua ya teman-teman, rubah 2 cm. Oke.
maka akan berubah. Tadi seperti ini, sekarang seperti ini, lebih kecil marginsnya, dan ukuran dalam kertasnya lebih besar. Jadi itu margin teman-teman, mengubah tepinya. Jadi ketika kita beri margin kirinya ini 0, maka tidak akan ada batas kirinya, akan jadi seperti ini. Teksnya akan berantakan. Ketika kita print out, maka teksnya akan berada di pinggir paling ujung garis gitu, maka akan terlihat jelek. Jadi ketika kita membuat makalah, kita print out, kita jilid, maka ini nanti akan tertutupi. Untuk mengambil sebagian untuk dijadikan jilid gitu kan, di hektar nanti itu gitu teman-teman. Jadi margin itu fungsinya sangat berpengaruh terhadap kerja kita di Microsoft Word teman-teman. Oke, selanjutnya setelah kita mengubah marginsnya, kita akan mengubah spasinya. Nah, sama teman-teman, ketika kita ingin mengubah spasinya, kita juga harus ngeblok teksnya. Blok ya, sudah saya blok. Setelah itu kita masuk ke sini teman-teman, ada namanya line and paragraph spacing, mengubah batas atau jarak antara kalimat yang pertama ini dan yang bawahnya ini, akan kita rubah jaraknya. Kita blok dulu atau kita seleksi dulu seluruhnya, ya kan? Atau kita ambil sampel yang ini aja. Paragraf pertama ini kita ingin mengubah spasinya teman-teman. Jadi ketika kita ingin mengubah spasinya ya kan, kita masuk ke sini, kita klik di sini, misalnya kita buat 2,0. Nah, maka akan berbeda. Yang ini tadi dan yang ini akan berbeda gitu, berbeda ya. Oke, setelah kita rubah di sini sesuai mana ukuran yang kita mau, ya terserah kita gitu kan, sesuka kita dan semau kita. Oke, setelah kita merubah spasinya lanjut kita akan merubah atau kita masuk pembahasan tabulasi teman-teman, atau awal paragrafnya teman-teman. Jadi awal paragraf itu maksudnya, misal nih kita ambil contohnya di sini nih, setiap awal paragraf teman-teman, kalimat yang pertama itu harus lebih maju daripada yang lainnya. Maka kan masih rata semua, kita majukan. Caranya apa, bagaimana? Kita blok misalnya ini. Ini ada 3 nih, ada 3, yang pertama, yang kedua, dan yang paling bawah. Yang paling atas ini fungsinya untuk menggerakkan yang ini. Misalnya kita gerakkan nih, hanya yang atas yang gerak, bawahnya enggak. Ketika kita gerakkan yang tengah, ya kan, maka yang gerak bawahnya. Ini fungsinya untuk mengatur rata kirinya, ya kan. Jadi jika yang paling bawah ini untuk mengatur seluruhnya. Gini semuanya ikut. Jadi ketika kita ingin membuat awal paragrafnya bagus, lebih maju, ya kita blok seluruhnya aja biar nggak 2 kali kerja. Kita majukan ke 1. Oke, ini nggak mau maju, saya tahu kenapa. Ini karena ini bukan satu paragraf ya, jadi kita rubah. Ini kita jadikan kalimat baru juga, baru kita akan maju. Oke, setelah ditabulasi ini ada juga fungsi tabulasi yang lain. Apa itu? Biar lebih menarik, ini harus rata juga, bukan hanya ini saja yang rata, bukan hanya kiri kanan juga harus rata. Caranya bagaimana? Kita seleksi dulu seluruhnya. Di sini ada namanya Horizon left, rata kiri, ada center, rata tengah, ada Horizon right, rata kanan, ada justify atau rata penuh. Ketika kita klik rata kiri, ya seperti ini, kirinya saja yang rata. Klik di tengah, maka tengahnya saja yang rata. Ketika kita klik yang ini, maka akan rata di sebelah kanan. Yang kita butuhkan itu adalah rata penuh. Jadi kiri dan kanan itu penuh. Kan lebih cantik. Oke teman-teman, jadi lebih cantik gitu teman-teman.
Oke, setelah itu teman-teman, jadi jadi itulah pembahasan kita untuk hari ini. Oke teman-teman semuanya, jadi terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa teman-teman subscribe ya, biar dapat video-video terbaru dari saya. Oke, jadi cukup sekian tutorial dari saya untuk tahap pertama belajar Microsoft Word. Jika ada salah kata saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi